Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, seluruh siswa-siswi SMP Citayam Plus, khususnya kelas 7. Perkenalkan, nama Bapak Dendi Kurniawan, biasa dipanggil Pak Dendi. Pada pertemuan pertama ini, Bapak ingin menjelaskan tentang aktivitas permainan bola besar. Dalam pertemuan pertama ini materinya adalah sepak bola. Harapan Bapak adalah setelah Bapak menjelaskan secara singkat tentang sepak bola, anak-anak dapat mempraktekkan tentang permainan sepak bola secara individu di rumah masing-masing. Oke, langsung saja. Pertama adalah pengertian sepak bola. Sepak bola bisa diartikan sebagai olahraga yang dimainkan dengan cara menyepak atau menendang bola. Permainan ini sendiri harus dimainkan oleh dua tim di lapangan yang luas, ya. Jadi permainan sepak bola itu dimainkan oleh dua tim yang saling berlawanan, ya. Di mana setiap tim terdiri dari 11 pemain. Harus memasukkan bola ke gawang lawan. Tim yang berhasil mencetak gol lebih banyak akan dinyatakan sebagai pemenang. Jadi dalam permainan sepak bola tujuan utamanya adalah memasukkan bola ke gawang lawan agar dapat memenangkan permainan sepak bola tersebut, ya. Dalam permainan sepak bola tetap dilakukan dengan mengikuti sejumlah aturan yang sudah ditentukan oleh FIFA ataupun PSSI, ya. Kemudian sejarah singkat permainan sepak bola, ya. Permainan sepak bola berasal dari negara Inggris pada tanggal 26 Oktober 1836 berdiri organisasi sepak bola yang bernama Football Association atau yang disingkat dengan FBI. Federasi sepak bola dunia yaitu Federasi International The Football Association atau disingkat dengan FIFA. Dibentuk pada tanggal 21 Mei 1904 yang diketuai oleh Guirin. Sedangkan bangsa Indonesia sendiri mengenal permainan sepak bola dari bangsa Belanda, ya. Sehingga pada tanggal 19 April 1930 tepatnya di kota Yogyakarta dibentuklah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau yang sering bahkan sampai hari ini dikenal dengan PSSI, ya. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, yang pada saat itu yang menjadi ketua pertama PSSI adalah Mr. Suratin Sostro Sugondo, ya. Jadi ketua umum PSSI pertama yaitu Mr. Suratin Sostro Sugondo atau yang dikenal sebagai bapak pelopor sepak bola di Indonesia, ya. Belum ada yang tahu pasti tentang kapan tepatnya sepak bola diciptakan. Namun, kabarnya permainan ini dimulai di Tiongkok pada masa dinasti Han. Saat itu, orang-orang Tiongkok membuat permainan dari bola kulit yang harus ditendang masuk ke sebuah jaring kecil. Walaupun tidak seperti sepak bola zaman sekarang, permainan ini juga mulai muncul di sejumlah negara seperti Jepang, Roma, dan Yunani. Sepak bola modern lalu dikenal masyarakat Inggris hingga terbentuklah asosiasi olahraga tersebut pada tahun 1863. Sepak bola terus berkembang sampai akhir muncul ide terbentuknya Asosiasi Sepak Bola Dunia pada tahun 1886.
Barulah di tahun 1904 Federasi Internasional de Football Associasi atau FIFA terbentuk di Paris, Prancis. Teknik dasar sepak bola, ya. Yang pertama adalah teknik menendang bola, ya. Teknik menendang bola adalah teknik paling dasar yang harus bisa dilakukan semua pemain sepak bola, ya. Di mana ada 3 macam tendangan yang bisa dipelajari. Yang pertama, menendang dengan kaki bagian luar, kemudian menendang dengan kaki bagian dalam, dan ketiga adalah menendang bola dengan punggung kaki. Kemudian setelah teknik menendang bola ada yang namanya teknik menggiring bola, ya. Menggiring bola atau dribbling juga jadi modal utama seorang pemain sepak bola. Menggiring berarti mengontrol gerakan bola di atas lapangan menuju gawang lawan. Saat menggiring, pemain melakukan tendangan ke arah tertentu sambil tetap menguasai bola, ya. Jadi teknik dribbling ini juga menjadi modal yang sangat penting bagi pesepak bola, ya. Setidaknya ada 2 macam tipe menggiring bola dalam permainan sepak bola, ya. Yang pertama adalah speed dribbling dan yang kedua adalah close dribbling. Apa itu speed dribbling? Speed dribbling adalah pemain menendang dengan agak kuat sehingga bola menggelinding jauh, kemudian berlari dengan cepat untuk mengejarnya. Selain kecepatan, faktor lain yang harus diperhatikan adalah pemain tidak sedang terdesak atau bebas dari himpitan tim lawan. Jadi pada saat melakukan speed dribbling itu pemain harus benar-benar dalam keadaan bebas dan lepas daripada desakan tim lawan, ya. Sedangkan close dribbling ini adalah penggiringan bola ini dilakukan ketika pemain terdesak atau dikerumuni oleh tim lawan. Jadi ini adalah terbalikan daripada speed dribbling. Jadi close dribbling itu adalah kebalikan daripada speed dribbling. Kalau speed dribbling tadi posisi pemain itu dalam keadaan bebas, lepas dari tim lawan, sedangkan close dribbling ini adalah pada saat pemain terdesak oleh tim lawannya. Penggiringan harus dilakukan dalam jarak pendek sehingga pihak lawan kesulitan untuk merebutnya. Kemudian menyundul bola, ya. Teknik menyundul bola atau heading dilakukan dengan menggunakan kepala atau dahi ketika bola sedang melayang. Jadi teknik menyundul itu dilakukan dengan menggunakan kepala atau dahi, ya. Jadi ketika bola sedang melayang atau umpan dari teman yang melayang, barulah digunakan teknik menyundul. Tujuan dari teknik ini adalah mengoper atau mengarahkan bola ke titik tertentu yang diinginkan oleh si pemain. Teknik ini juga bisa dilakukan untuk mencetak gol. Jadi teknik menyundul itu pun bisa dilakukan untuk mencetak gol ke gawang lawan, ya. Kemudian teknik menghentikan bola. Teknik menghentikan bola atau stopping biasanya dilakukan untuk mematahkan gerakan bola. Setelah bola terhenti, pemain bisa dengan leluasa menggiringnya lagi ke arah yang diinginkan. Teknik menghentikan bola ini biasa dilakukan dengan beberapa cara, ya. Yang pertama menggunakan kaki bagian dalam, ya. Jadi teknik menghentikan bola pun bisa dilakukan dengan kaki bagian dalam. Kemudian menghentikan bola menggunakan kaki bagian luar, terus menggunakan punggung kaki. Yang keempat menggunakan telapak kaki. Yang kelima menggunakan paha kaki, ya. Terus yang keenam menggunakan perut, dan yang ketujuh menggunakan dada. Ini adalah teknik menghentikan bola. Jadi bisa dilakukan dengan 7 cara, ya. Baik
dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, menggunakan punggung kaki, menggunakan telapak kaki, paha kaki, perut, dan juga dada, ya. Kemudian teknik mengoper bola. Mengoper disebut juga dengan passing, yaitu memberikan umpan bola kepada rekan satu timnya. Mengoper juga memanfaatkan teknik dasar menendang, bisa dengan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, ataupun punggung kaki, ya. Jadi mengoper pun bisa dilakukan dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, maupun punggung kaki, tergantung situasi dan kondisi daripada si pemain lebih mudah menggunakan kaki bagian dalam, luar, ataupun punggung kaki, ya. Kemudian merebut bola. Teknik ini membutuhkan kejelian para pesepak bola, ya. Seorang pemain harus bisa membaca gerakan lawan sekaligus memperkirakan kapan waktu yang tepat untuk merebut bola. Ya, jadi harus benar-benar diperkirakan kapan kita mau merebut bola lawan, ya, yang ada di lawan, gitu. Setidaknya ada dua cara macam teknik yang bisa dipelajari. Yang pertama adalah intercept, dan yang kedua adalah menyapu bola atau sliding tackle. Intercept adalah teknik merebut bola yang sedang digiring oleh tim lawan, ya. Jadi teknik merebut bola yang sedang digiring oleh tim lawan. Teknik yang paling mudah adalah pemain langsung merebut bola yang sedang bergulir ketika lawannya melakukan umpan jarak jauh atau long pass, ya. Jadi teknik yang paling gampang adalah ketika lawan melakukan umpan jarak jauh, ya. Itu baru bisa kita merebut bola, ya. Yang kedua adalah menyapu bola atau sliding tackle, ya. Ini adalah teknik merebut bola dengan cara menjatuhkan tubuh ke lapangan atau meluncur dengan kaki mengarah ke bola yang sedang digiring tim lawan. Tujuannya adalah agar bola dapat tertendang dan keluar dari kontrol bermain lawan, ya. Ini adalah teknik sliding tackle, ya. Kemudian selanjutnya adalah menangkap bola dengan tangan. Ini adalah khusus kiper, karena dalam permainan sepak bola yang boleh melakukan tangkapan bola dengan tangan yaitu hanya kiper, ya. Selain kiper tidak diperbolehkan. Teknik yang satu ini harus dikuasai oleh kiper atau penjaga gawang. Kiper yang merupakan pertahanan terakhir dari sebuah tim harus mampu membaca gerakan bola dan lawan yang mendekati gawang, ya. Kiper juga dituntut harus selalu cepat dan cekatan. Teknik menangkap ini sangat mengandalkan refleks agar kiper bisa berlangsung bergerak ke arah bola saat ditembak ke gawang. Jadi konsentrasi kiper, ya, konsentrasi seorang kiper itu harus benar-benar konsentrasi agar ketika bola datang secara tiba-tiba itu dapat dihalau, ya. Baik itu ditangkap ataupun ditepis supaya tendangan bola dari lawan tidak mampu menjebol gawangnya, ya. Kemudian peraturan sepak bola. Sepak bola memiliki sejumlah peraturan yang harus dipatuhi oleh semua orang yang terlibat di dalamnya. Jadi semua pemain sepak bola harus mengikuti peraturan sepak bola, tidak boleh ada yang tidak mengikuti, harus semua wajib mengikuti peraturan daripada sepak bola. Peraturan ini mencakup daripada ukuran, aturan main, hingga hal-hal yang berkaitan dengan para pemainnya, ya. Jadi semua ini peraturan sepak bola ini mencakup baik ukuran lapangan, aturan main, hingga hal-hal yang berkaitan dengan para pemainnya. Yang pertama adalah ukuran lapangan gawang dan bola. Panjang lapangan sesuai dengan ukuran internasional atau ukuran yang diatur oleh FIFA adalah berkisar antara 100 sampai dengan 110 meter, ya. Jadi panjang lapangan dari ujung ke ujung adalah berkisar daripada 100 sampai dengan 110
meter. Kemudian lebar lapangan yaitu berkisar antara 64 sampai dengan 75 meter ya. 64 sampai dengan 75 meter. Ini adalah lebar lapangan sepak bola ya. Kemudian jari-jari lingkar tengah. Jari-jari lingkar tengah itu 9,15 meter. Ya, jari-jari lingkar tengah lapangan sepak bola adalah 9,15 meter. Kemudian daerah penalti ya. Daerah penalti yaitu berukuran 40,39 kali 16,5 meter. Jadi daerah penalti ini ukurannya adalah 40,39 kali 16,5 ya, kali 16,5 meter ya. 16,5 dan 40,39 meter ya. Kemudian daerah gawang yaitu 18,35 kali 5,5 meter. Daerah gawang ya. Ini adalah daerah gawang yaitu 18,35 kali 5,5 meter. Kemudian tinggi gawang yaitu 2,44 meter. Tinggi gawang adalah 2,44 meter. Kemudian lebar gawang adalah 7,32 meter. Ya, 7,32 meter itu adalah lebar gawang. Kemudian diameter bola. Diameter bola itu berkisar antara 21 sampai dengan 22,5 cm. Ya, jadi 21 sampai dengan 22,5 cm itu diameter bola. Kemudian keliling lingkaran bola yaitu berkisar antara 68 sampai dengan 71 cm. Ya, itu adalah keliling lingkaran bola. Kemudian berat bola yang dianjurkan adalah 410 sampai dengan 450 gram. Ya, jadi beratnya bola itu pun diatur yaitu antara 410 sampai dengan 450 gram. Itu adalah ukuran lapangan, gawang dan bola ya, dalam peraturan permainan sepak bola. Ya. Kemudian pemain. Setiap tim dalam permainan sepak bola itu terdiri dari 11 orang pemain ya. Jadi dalam permainan sepak bola setiap tim memiliki 11 orang pemain yang terdiri dari 1 kiper dan 10 pemain ya. Posisi pemain pun akan terbagi-bagi menjadi beberapa ya, ada penyerang, ada gelandang dan juga back ya. Nah, pembagian ini pun dapat berubah-ubah tergantung daripada taktik setiap tim ya. Apabila taktiknya berbeda maka posisinya pun ikut berbeda. Jadi tergantung daripada taktik pemain ya dalam permainan sepak bola. Jadi setiap tim pasti mempunyai taktik untuk memenangkan pertandingan sepak bola. Maka dalam taktik itu baru akan bisa diketahui siapa yang menjadi penyerang, gelandang dan juga back dan lain sebagainya. Ya. Kemudian aturan main ya. Aturan main, durasi yang pertama adalah durasi. Total durasinya adalah 90 menit dan dimainkan dalam 2 babak. Jadi 90 menit ini dimainkan dalam 2 babak di mana setiap babak berlangsung selama 45 menit ya. Sedangkan waktu istirahat diberikan sekitar 15 menit ya. Namun apabila skor seri setelah 90 menit skor tetap seri, biasanya ada yang diberlakukan perpanjangan waktu yaitu 2 kali 15 menit ya. Jadi apabila ada perpanjangan waktu maka akan diberlakukan waktu yaitu 15 kali 2 kali 15 menit ya. Kemudian kick off ya. Apa itu kick off? Kick off dilakukan untuk memulai pertandingan pada setiap babak atau setelah terjadinya gol. Jadi kick off adalah tanda dimulainya pertandingan sepak bola baik dalam setiap babak ataupun setelah terjadinya gol ya.
Kemudian gol. Gol dinyatakan sah ketika bola masuk dan melewati garis gawang. Ya. Keputusan sah atau tidaknya sebuah gol ada di tangan wasit. Jadi hanya wasit yang dapat menentukan bahwa bola itu dinyatakan masuk atau tidak, ya, bukan seorang pemain ataupun apalagi penonton, ya. Jadi yang berhak menentukan bola itu masuk atau tidak hanyalah seorang wasit, ya. Kemudian offside. Offside terjadi ketika pemain menerima umpan bola sedangkan posisinya lebih dekat ke gawang lawan ketimbang oponennya, ya. Jadi itu adalah offside, ya. Kemudian bola keluar atau out, ya. Bola dinyatakan out apabila keluar melewati garis lapangan. Bila terjadi hal demikian, pemain akan melakukan lemparan ke dalam atau throw in. Jadi bola dinyatakan out apabila keluar melewati garis lapangan, ya. Itu dinyatakan out. Jadi bola dalam permainan sepak bola jangan sampai keluar daripada garis lapangan. Apabila keluar daripada garis lapangan maka dinyatakan keluar atau out. Kemudian tendangan sudut. Tendangan ini dilakukan ketika bola keluar dan melewati garis gawang. Sesuai namanya, tendangan ini dilakukan di pojok lapangan yang berada dekat dengan gawang dan dilakukan oleh pihak lawan, ya. Jadi tendangan sudut ini adalah tendangan yang dilakukan di pojok lapangan yang berada dekat dengan gawang dan dilakukan oleh pihak lawan. Itu namanya tendangan sudut, ya. Kemudian tendangan penalti. Penalti terjadi ketika pemain yang sedang bertahan melakukan pelanggaran di wilayah penjaga gawang, ya. Tendangan ini dilakukan oleh tim lawan dan punya peluang untuk mencetak gol, ya. Jadi punya peluang untuk mencetak gol. Dalam setiap tendangan penalti semua punya peluang untuk mencetak gol, ya. Tendangan penalti juga dilakukan apabila permainan berakhir seri atau imbang. Jadi selain terjadinya perpanjangan waktu ketika terjadinya skor seri, maka salah satu yang bisa dilakukan juga adalah tendangan penalti, ya, apabila terjadi skor seri dalam permainan sepak bola. Kemudian tujuan daripada sepak bola. Dalam setiap aktivitas yang dilakukan manusia pasti mempunyai tujuan, termasuk daripada permainan sepak bola itu sendiri. Setiap permainan, ya kan, pasti ada tujuan yang ingin dicapai tanpa terkecuali, termasuk permainan sepak bola. Olahraga ini tidak hanya soal menendang bola atau mencetak gol, tetapi juga ada beberapa tujuan lain yang membuat permainan ini terlihat lebih menarik. Yang pertama adalah memasukkan bola ke gawang lawan. Ini adalah tujuan utamanya adalah memasukkan bola ke gawang lawan atau mencetak gol sebanyak-banyaknya agar dapat memenangkan pertandingan sepak bola. Itu pasti tujuan utama daripada permainan sepak bola. Yang kedua adalah membuat pertahanan dan menjaga gawang. Setiap tim harus menjaga pertahanan wilayahnya dan menjaga gawang agar tidak dimasuki bola oleh lawan atau dibobol oleh lawan, ya. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama tim. Dalam permainan sepak bola harus melakukan kerjasama tim yang bagus agar dapat memenangkan pertandingan. Jadi harus kerjasama, bukan individual. Dalam sebuah tim bisa sukses apabila kerjasama dalam tim itu berjalan dengan baik dan bagus. Kemudian menciptakan permainan yang jujur dan adil. Dalam permainan sepak bola pun, ya, pemain diajarkan untuk bermain dengan jujur dan adil, ya. Kemudian melatih sportivitas. Dalam permainan sepak bola setiap tim dilatih untuk sportivitas, ya, baik individual maupun tim, ya. Apabila menang
harus menerima kemenangan, dan apabila kalah pun harus menerima kekalahan. Jangan hanya siap untuk menang tetapi tidak siap untuk kalah. Jadi sportivitas tim juga harus dilaksanakan, ya. Berikutnya adalah mencetak prestasi dan meraih gelar juara. Tujuan dari permainan sepak bola juga adalah mencetak prestasi dan meraih gelar juara. Tidak mungkin setiap tim tidak ingin meraih gelar juara. Pasti semua tim mempunyai tujuan untuk menjadi juara, ya. Yang ketujuh adalah melatih fisik, ya, karena dalam permainan sepak bola itu adalah permainan olahraga, ya. Jadi fisik juga dilatih di situ, ya. Itu adalah pemaparan singkat tentang permainan sepak bola. Harapan Bapak setelah kita belajar bersama tentang sepak bola ini, anak-anak dapat mempraktekannya di rumah, baik itu cara menendang bola, menyundul, menghentikan, mengumpan bola, dan menangkap bola bagi kiper, ya. Walaupun hanya singkat penjelasan dari Bapak, tapi Bapak harap semua dapat mempraktekannya di rumah masing-masing, ya. Sekian dari Bapak, dan Bapak ucapkan banyak sekali terima kasih. Apabila ada kata-kata Bapak yang salah, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.